Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadila Rahmadina dengan NIM 250431157 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang persaingan tak sempurna dan juga kekuatan pasar. Di sekitar kita banyak sekali contoh industri yang tidak bersaing secara bebas, mulai dari telekomunikasi, transportasi, dan juga retail domestik. Nah, kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur pasar dalam dunia nyata itu sangat berbeda dari kondisi ideal persaingan sempurna. Persaingan tak sempurna menjadi hal yang sangat realitas atau yang paling umum dalam perekonomian modern di era sekarang, di mana perusahaan-perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga melalui melakukan diferensiasi produk atau bahkan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru. Nah, fenomena ini tidak muncul begitu saja, melainkan karena adanya beberapa faktor, mulai dari faktor teknologi, skala produksi, kebijakan pemerintah, atau bahkan posisi yang strategis bagi perusahaan dalam pasar. Dapat disimpulkan dari kalimat tersebut bahwa kekuatan pasar adalah aset yang sangat penting bagi pelaku usaha karena memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga, mengatur output, atau bahkan membentuk preferensi konsumen melalui inovasi maupun strategi pemasaran. Nah, dalam materi ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana kekuatan pasar dapat muncul dan berkembang dalam berbagai struktur persaingan tak sempurna, termasuk pasar monopoli, oligopoli, ataupun persaingan monopolistik. Nah, di sini juga kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan posisi dominasinya untuk mengendalikan harga atau mempertahankan pangsa pasar. Selain itu, kita akan menelaah mengapa regulasi pemerintah itu menjadi suatu elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar, baik untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, memastikan efisiensi produk, atau bahkan mendorong terciptanya persaingan yang sehat demi keberlanjutan pasar dalam jangka panjang. Nah, dari argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan memilih materi persaingan tak sempurna dan juga kekuatan pasar, dan juga bagaimana memahami dinamika harga dan bagaimana bisa regulasi itu dapat mempengaruhi persaingan tak sempurna. Pertama-tama kita harus mengerti dahulu apa itu pasar tidak sempurna. Nah, pasar tidak sempurna ini terjadi ketika satu atau beberapa penjual yang memiliki kendali signifikan atas harga ataupun output pasar, di mana kondisi tersebut sangat menyimpang dari kondisi ideal persaingan sempurna. Terus jenis-jenis dari pasar tidak sempurna ini, yang pertama ada pasar monopoli atau hanya terdiri dari satu penjual. Terus yang kedua ada pasar oligopoli atau terdiri dari beberapa penjual yang dominan, tapi hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar yang saling mempengaruhi harga dan juga strategi. Contohnya itu ada di industri rokok, di mana satu keputusan atau pemain langsung dapat berdampak pada perusahaan lainnya. Terus yang ketiga itu ada persaingan monopolistik atau terdiri dari banyak penjual dengan produk yang berbeda. Nah, terus di sini ada juga yang namanya monopoli murni atau penguasa harga tunggal tadi. Kondisi ini terjadi ketika hanya ada satu perusahaan yang dapat menyediakan barang atau jasa di pasar tanpa adanya substitusi terdekat. Nah, dari kondisi tersebut bakal memberikan privilege atau keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai penentu harga. Mereka memiliki kendali penuh atas harga. Nah, contohnya itu di Indonesia seperti perusahaan PLN. Karena hanya ada satu perusahaan penyedia listrik di Indonesia, yaitu PLN atau perusahaan listrik negara, pasti konsumen bakal mau tidak mau pasti akan memenuhi kebutuhannya untuk membeli barang atau membeli produk atau jasa dari PLN tersebut. Nah, dari kondisi tersebut, maka sangat penting adanya regulasi dari pemerintah agar tidak adanya agar konsumen tidak merasa sangat dirugikan, sehingga perusahaan tidak bersemena-mena untuk menentukan harga. Terus dari keputusan harga tersebut bakal
menjadikan harganya mungkin bisa lebih tinggi. Nah, harga yang lebih tinggi ini dapat menyebabkan dampak yang negatif untuk konsumen, tapi juga dampak positif untuk perusahaan. Harga yang lebih tinggi ini disebabkan oleh monopolis yang menetapkan harga yang secara signifikan lebih tinggi dari biaya marginal produksi mereka. Nah, suatu praktik yang jarang ditemukan dalam pasar persaingan yang pasar persaingan sempurna. Terus, dampak negatifnya bagi konsumen ini, konsumen harus membayar harga premium untuk barang atau jasa tersebut. Seringkali produksi karena adanya produk yang lebih terbatas dibandingkan produk yang tidak dikatakan tidak dalam pasar monopoli. Terus juga dampak positifnya bagi perusahaan itu, mereka bakal mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, dari kondisi tersebut dapat menyebabkan yang namanya efisiensi yang menurun. Akibat penetapan harga yang tinggi tadi, maka efisiensi alokasi pasar menurun dan menciptakan kerugian bobot mati atau headweight loss bagi masyarakat. Nah, di sini ada juga yang namanya diskriminasi harga atau strategi penetapan harga yang berbeda. Diskriminasi ini adalah hal praktek strategis di mana perusahaan bakal menjual barang atau jasa yang sama kepada konsumen dengan harga yang berbeda. Tujuannya agar menangkap surplus konsumen dan meningkatkan keuntungannya. Yang di sini ada terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pertama atau sempurna, di mana penjual mengenakan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh setiap konsumen. Terus yang kedua ini ada tingkat kedua berdasarkan kuantitasnya. Para perusahaan menjual per unit bervariasi berdasarkan kuantitas yang dibeli. Contohnya seperti pemberian diskon untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Terus yang ketiga ini berdasarkan segmen. Nah, di sini penjual bakal membagi pasar menjadi beberapa segmen. Misalnya dari faktor usia, lokasi, atau waktu untuk mengenakan harga yang berbeda untuk setiap segmen. Contohnya ini seperti tarif maskapai penerbangan yang berbeda untuk kelas ekonomi dan juga yang bisnis kelasnya. Nah, di sini ada yang karena adanya diskriminasi harga tersebut bakal memberikan dampaknya terhadap konsumen dan juga pasar. Dampak yang pertama itu adanya peningkatan keuntungan bagi perusahaan, di mana diskriminasi harga tersebut memungkinkan perusahaan, terutama monopoli atau oligopoli, untuk mengekstrak lebih banyak surplus dari para konsumen, sehingga bakal menimbulkan keuntungan mereka secara signifikan. Terus yang kedua itu pengurangan kesejahteraan bagi konsumen. Kenapa? Karena secara keseluruhan diskriminasi harga tersebut dapat mengurangi kesejahteraan. Karena mereka bakal membayar harga yang lebih tinggi tanpa mendapatkan nilai tambahan yang sepadan. Terus yang ketiga itu dampaknya adalah akses produk bagi segmen sensitif harga. Dalam beberapa skenario, diskriminasi harga dapat memungkinkan produk atau layanan yang diakses oleh segmen konsumen yang sebelumnya tidak mampu membayar harga standar, meskipun dengan kualitas atau fitur yang berbeda. Nah, regulasi seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa praktek diskriminasi harga tersebut tidak berujung pada eksploitasi berlebihan atau pembatasan akses yang tidak adil bagi sebagian masyarakat. Nah, di sini kita akan masuk kebijakan atau regulasi tadi. Di Indonesia, kebijakan antitrust menjadi satu jalan agar perusahaan itu tidak semena-mena terhadap harga untuk menentukan harga. Nah, di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dalam persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut memberikan tonggak penting dalam upaya menciptakan pasar yang adil dan berkompetitif. Nah, dampak dari adanya kebijakan tersebut yaitu menjamin perusahaan sehat, melindungi konsumen, dan juga mencegah
monopoli, dan juga kartel. Kita akan jelaskan satu-satu, yaitu pertama, menjalin persaingan sehat. Adanya kebijakan tadi bakal mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan juga adil bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun kecil. Terus yang kedua, bakal melindungi konsumen, karena kebijakan tersebut mencegah praktek-praktek yang merugikan konsumen seperti penetapan harga yang tidak wajar, pembatasan pemasokan, atau kualitas produk yang buruk. Nah, terus yang ketiga itu tadi mencegah monopoli dan juga kartel. Nah, kebijakan antitrust di Indonesia ini bakal melarang praktek-praktek yang mengarah pada monopoli, oligopoli, atau kartel yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Untuk memastikan penegakan hukum tadi efektif, maka dibentuklah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Di sini KPPU sendiri merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan juga memberikan sanksi atau pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Kasus-kasus di Indonesia yang ditegakkan berdasarkan hukum antitrust di Indonesia tadi. Nah, di sini KPPU secara aktif mengawasi, menindak praktik usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat. KPPU telah menangani berbagai kasus penting di Indonesia nih, seperti penetapan harga yang maksimum. Salah satu kasus yang terkenal ini adalah melibatkan penetapan harga tiket batas bawah oleh beberapa maskapai penerbangan nih. Terus juga yang kedua, adanya kartel komoditas. KPPU juga sering untuk menangani kasus-kasus kartel pada komoditas strategi seperti pupuk atau daging. Terus yang ketiga, adanya sanksi yang tegas. Pelanggaran terhadap undang-undang tadi bakal berujung pada yang namanya sanksi administrasi, dapat berupa denda yang sangat besar, atau juga pembatalan perjanjian, atau bahkan perintah untuk menghentikan praktek yang telah melanggar tadi. Nah, terus kita akan membahas tentang tantangan dan juga peluang dalam mengatur pasar tidak sempurna. Tantangan utama adalah kompleksitas pasar modern, terutama di era digital, yang membutuhkan metode pengawasan yang canggih dan juga pemahaman mendalam tentang eksploitasi pasar yang berubah cepat. Terus juga ada inovasi dan globalisasi, di mana inovasi disruptif dan globalisasi ekonomi menciptakan dinamika baru yang dapat memunculkan monopoli atau oligopoli yang baru, serta tantangan dan harmonisasi regulasi lintas batas. Terus juga mendorong efisiensi dan juga inovasi nih. Peluangnya terletak pada kemampuan regulasi yang adaptif untuk tidak hanya mencegah praktek anti persaingan, tetapi juga untuk mendorong efisiensi, juga inovasi dan daya saing yang sehat. Terus juga kolaborasi multi pihak, di mana kolaborasi ini sangat penting karena pemerintah sebagai regulator, perusahaan usaha sebagai pendorong ekonomi, dan juga masyarakat sebagai pengawas untuk menciptakan ekonomi pasar yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, di sini kita sudah sampai kepada tahap kesimpulan. Kesimpulannya menuju pasar yang adil dan kompetitif. Nah, regulasi yang krusial ini sangat diperlukan dalam pasar tidak sempurna, karena regulasi tersebut dapat menyeimbangkan kekuatan pasar dan juga mencegah kerugian bagi konsumen serta perekonomian nasional. Terus juga pengawasan yang ketat dari adanya undang-undang tadi dan juga KPPU. Keputusan harga monopoli dan praktik diskriminasi harga harus diawasi secara ketat oleh lembaga berwenang untuk menjamin keadilan atau KPPU tadi. Terus juga kebijakan antitrust di Indonesia sangat beradaptasi dan berkembang demi menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Terus juga adanya dukungan kesejahteraan bersama dari semua pihak terhadap penegakan hukum persaingan usaha sangat vital untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.